Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati. Saya mahasiswa UT semester 6 dari Prodi PGSD dengan NIM 859555214. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas tutorial 2 dengan mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus, di mana tugas ini berkaitan dengan materi modul 8 dengan gangguan emosi pada anak, khususnya kecemasan. Nah, dalam video ini saya akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kecemasan pada anak usia dini dan sekolah dasar, dan juga bagaimana cara menangani anak-anak dengan gangguan kecemasan sesuai dengan materi modul 8, yaitu gangguan emosi pada anak, khususnya kecemasan. Nah, gangguan kecemasan sendiri merupakan salah satu bentuk gangguan emosi yang sering muncul pada anak usia dini dan juga sekolah dasar. Anak-anak yang mengalami kecemasan umumnya akan menunjukkan gejala fisik, emosional, perilaku yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, sumber kecemasan itu yang pertama itu dia akan takut tampil di depan, dia akan kurang percaya diri, dan dia akan sangat sensitif terhadap perhatian orang lain. Nah, gejala-gejala kecemasan yang tadi kita sudah bahas di pengertian tadi, yaitu yang pertama fisik. Nah, gejala fisik itu meliputi gelisah, berkeringat, dan suara sangat pelan. Yang kedua itu ada gejala kecemasan emosional yang meliputi takut salah, dan kadang sedih, bahkan sampai menangis kecil. Yang ketiga itu perilakunya, yaitu dia akan berperilaku menghindar, dia akan menarik diri dan kurang fokus. Dampak pada pembelajarannya itu dia akan memiliki konsentrasi yang sangat rendah, dia akan berpartisipasi sangat minim, dan kemampuan tidak akan muncul secara optimal. Dan dia akan anak-anak yang dengan gangguan kecemasan akan memiliki interaksi yang terbatas. Nah, apa saja penanganan yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu penanganan verbal, yang kedua itu teknik pernapasan, yang ketiga itu pendampingan bertahap, dan yang keempat itu memberikan pilihan, dan yang kelima itu memberikan pujian pada usaha yang dilakukannya. Nah, di sini saya melakukan observasi langsung terhadap seorang anak yang memiliki gejala gangguan kecemasan, yang memiliki gejala yang sangat tampak serta berdampak bagi proses pembelajarannya. Nah, contoh kasus yang akan saya sampaikan itu sesuai hasil observasi yang saya lakukan. Nama anak atau inisial, nama samaran atau inisial anak ini bernama Nina. Dia berumur 9 tahun, dia berjenis kelamin perempuan, dia berada di kelas 3 sekolah dasar. Nah, waktu observasi yang saya lakukan itu yaitu hari Selasa tanggal 11 November 2025. Lokasinya itu ada di SD Impres Batuisi. Observasi saya lakukan saat kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan aktivitas membaca nyaring. Guru meminta setiap siswa membaca pendekatan teks satu persatu di depan kelas. Nah, pada saat itu tampak bahwa Nina menunjukkan tanda-tanda kecemasan, terutama ketika mendengar namanya dipanggil. Ia tampak tegang, memegang tangannya, dan sering menunduk. Guru Nina menyampaikan bahwa perilaku tersebut sering terjadi terutama ketika kegiatan yang melibatkan tampil di depan kelas atau berinteraksi dengan banyak orang. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara singkat yang saya lakukan, sumber kecemasan Nina itu yang pertama itu dia takut tampil.
Yang kedua, dia khawatir melakukan kesalahan saat membaca atau saat tampil. Yang ketiga itu dia kurang percaya diri. Yang keempat itu dia sensitif terhadap orang lain. Gurunya juga menambahkan bahwa Nina anak yang cenderung pemalu, sering menarik diri dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Nah, gejala-gejala kecemasan yang saya sebutkan tadi yang ditunjukkan oleh Nina itu, yang pertama itu gejala fisik yang ditunjukkan oleh Nina itu, dia sangat gelisah, dia sering memainkan jarinya berulang kali, dia berkeringat dingin dan sering menggigit jarinya, sesekali juga dia menggigit bibirnya, dan tubuh sedikit agak bergetar saat berdiri. Dia juga akan memberikan suara yang sangat pelan. Yang kedua itu gejala emosional yang ditunjukkan oleh Nina. Yang pertama itu dia wajahnya tegang, dia takut melakukan kesalahan dan terlihat sedih dan sangat cemas. Dia sering berkata tidak mau, nanti saja, atau besok saja. Yang ketiga, gejala perilaku. Nah, gejala perilaku yang ditunjukkan oleh Nina, yang pertama itu dia menghindari dari aktivitas nyaring yang pada saat itu sedang dilakukan. Yang kedua itu dia menarik diri dari teman-teman, dia jarang berbicara kecuali ditanya, tidak fokus mengikuti instruksi guru, dan mengalihkan perhatian misalnya ke buku atau ke pulpen, dan menunduk atau memutar-mutar rambutnya. Dampak kecemasan terhadap pembelajaran. Kecemasan yang dialami Nina berdampak pada beberapa aspek pembelajaran antara lain. Yang pertama itu dia sangat kesulitan berkonsentrasi. Nina sulit berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada pembelajaran, terutama saat kegiatan menurutnya yang menegangkan, misalnya tampil di depan. Yang kedua itu partisipasi Nina di kelas itu sangat rendah. Nina jarang mengangkat tangan saat ada pertanyaan, dia enggan menjawab ketika gurunya bertanya, dan dia cenderung pasif. Yang ketiga itu prestasi akademik otomatis akan terhambat. Nah, guru Nina menyatakan bahwa kemampuan membacanya sebenarnya baik dan sangat cukup baik, tetapi kecemasan membuatnya tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara optimal. Nah, yang keempat itu interaksi sosialnya sangat terbatas. Nina hanya memiliki 1-2 teman dekat dan cenderung menghindari kelompok-kelompok yang besar. Jadi temannya itu ya itu aja. Nah, penanganan yang bisa dilakukan dan sesuai dengan kasus yang ada, yaitu memberikan pendekatan yang verbal yang menenangkan. Penanganan yang saya lakukan terhadap Nina, saya mendekati Nina secara perlahan, memberikan suara yang lembut dan menenangkannya, seperti tidak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya, kamu pasti bisa. Yang kedua itu teknik pernapasan sederhana. Saya mengajak Nina melakukan tarik napas dalam-dalam lalu membuangnya, secara berulang, dan itu terbukti bisa menurunkan ketegangan dan kecemasannya. Yang ketiga itu menggunakan metode pendampingan bertahap. Nah, yang saya lakukan terhadap Nina, sebelum ia tampil, saya mengajak Nina membaca secara berdua dulu untuk mempersiapkannya. Dan yang keempat itu memberikan kesempatan untuk memilih. Misalnya yang saya lakukan terhadap Nina, kamu mau membaca bagian pertama atau bagian kedua dulu? Ini akan membuat anak, terutama Nina, merasa lebih memiliki kontrol terhadap dirinya. Yang kelima itu memberikan pujian pada usaha dan jangan pernah melihat hasil. Setiap usaha kecil Nina yang saya apresiasi sehingga meningkatkan rasa percaya dirinya. Guru menyatakan metode yang saya lakukan cukup membantu Nina menjadi lebih tenang dan lebih berani mencoba kembali. Nah, refleksi atau pelajaran yang dapat
Yang didapat dari observasi ini, saya memperoleh beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama itu, kecemasan pada anak mempengaruhi pembelajaran, terutama pada tugas akademik yang menuntut performa atau harus tampil di depan. Yang kedua itu, pendekatan lembut dan bertahap sangat dibutuhkan oleh anak dengan gangguan kecemasan, karena anak memerlukan rasa aman sebelum melakukan kegiatan untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga, kolaborasi antara guru dan pihak sekolah itu juga sangat penting agar program penanganan bisa konsisten. Dan yang keempat itu, anak dengan kecemasan bukan tidak mampu sebenarnya. Mereka hanya membutuhkan dukungan emosional sebelum bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya. Nah, dari kasus Nina, saya mencoba membandingkannya dengan beberapa jurnal. Yang pertama itu dari Besdo tahun 2009. Nah, isi utama jurnalnya itu membahas tentang bagaimana kecemasan berkembang pada anak-anak dan remaja, serta karakteristik gejala yang sering muncul berbagai tahap perkembangan. Peneliti ini menjelaskan bahwa gangguan kecemasan sering muncul sejak usia dini dan memiliki hubungan erat dengan faktor biologi, temperamen, pengalaman trauma, dan lingkungan keluarga. Poin penting dari jurnal ini yaitu kecemasan pada anak dapat muncul sebelum usia sekolah. Misalnya PAUD itu sudah akan muncul kecemasan, sudah bisa dideteksi. Yang kedua itu, kecemasan berbeda sesuai tahap usia. Anak kecil lebih menunjukkan gejala fisik dan ketergantungan pada orang dewasa. Yang ketiga itu, faktor resiko adalah temperamen pemalu, riwayat keluarga juga, dan pengalaman stres. Yang keempat, gangguan kecemasan yang tidak ditangani sejak kecil cenderung berkembang menjadi gangguan mental pada remaja dan dewasa. Relevansi Nah, sesuai jurnal ini sangat mendukung pemahaman bahwa anak usia PAUD dan SD sangat rentan mengalami kecemasan, terutama dalam situasi sekolah, sehingga observasi yang dilakukan harus tepat. Nah, yang kedua, perbandingan jurnal yang kedua itu dari Muris tahun 2010, yang dimana jurnalnya itu berisi artikel informasi bagaimana ancaman secara verbal, misalnya nanti dimarahi guru, jangan dekat-dekat, itu bahaya, dapat membentuk rasa takut dan kecemasan pada anak. Nah, poin-poin penting dari jurnal ini adalah anak belajar rasa takut bukan bahaya dari pengalaman langsung, tetapi juga dari informasi yang diberikan oleh orang dewasa. Yang kedua itu, cara orang tua atau guru berbicara dapat menimbulkan kecemasan sosial, ketakutan tampil, atau kecemasan terhadap tugas akademik. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi anak, yaitu cara orang tua dan guru dalam berbicara. Yang ketiga itu, anak yang sering menerima pesan negatif lebih cepat mengembangkan kecemasan. Selanjutnya, kecemasan yang timbul dari verbal trait atau dari perilaku yang dia lihat dapat diperbaiki dengan komunikasi yang positif, pendekatan suportif, dan exposure bertahap. Nah, jurnal ini menjelaskan kenapa anak seperti Nina dapat merasa cemas saat tampil atau saat akan membaca nyaring. Bisa jadi ia pernah menerima komentar verbal yang membuatnya takut atau pernah diejek. Yang ketiga itu datang dari Siegenthaler 2012. Nah, isi jurnal ini adalah
meta analisis yang menggabungkan banyak studi untuk melihat bagaimana gangguan kecemasan mempengaruhi prestasi akademik anak. Poin pentingnya itu, yang pertama, anak dengan kecemasan memiliki risiko tinggi untuk mengalami prestasi akademik rendah. Yang kedua, kecemasan menyebabkan gangguan pada memori kerja, fokus perhatian, dan kemampuan menyelesaikan tugas. Anak yang cemas, dia kan sering menghindari tugas yang sulit, lebih lambat bekerja, kurang aktif dalam kegiatan kelas. Semakin berat kecemasannya, semakin rendah pencapaiannya. Nah, jurnal ini sangat sesuai dengan Nina yang menjadi kurang fokus, menjadi pasif, dan tidak menunjukkan kemampuan akademiknya karena kecemasan. Oke, sekian dari saya, yang pembahasan dari saya mengenai gangguan emosi pada anak, khususnya kecemasan. Semoga bisa membantu teman-teman yang melihat video ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.